Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kajian Mutiara Hikmah pada sore ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, dan telah memberikan kesempatan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan bukanlah bulan untuk menahan rasa lapar dan dahaga saja, melainkan bulan ini adalah ajang kita untuk melatih hawa nafsu, untuk melembutkan hati, sehingga kita menjadi lebih peduli, menjadi lebih sabar, menjadi lebih kasih sayang terhadap sesama, sehingga kita keluar dari bulan ini dalam keadaan yang suci, fitrah, ya, terhindar, terbebas dari penyakit-penyakit hati, dan rasa kepedulian kita semakin tinggi, semakin besar kepada sesama kita dan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ingatlah, kita tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sehingga kita mau menginfakkan, mengeluarkan, berbagi pada sesama, terlebih dengan harta yang kita cintai. Karena dengan berbagi ini, mereka yang mendapatkan sedekah dari kita akan merasa senang, dan kita akan bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati, serta melatih kita untuk tidak cinta terhadap dunia, yang sejatinya dunia ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada ayat tersebut kita dianjurkan untuk memberikan apa yang kita sayangi, yang kita cintai. Kenapa? Karena disitulah letak keikhlasan dan keindahan sedekah, yakni dengan memberikan apa yang kita cintai. Oleh karenanya, mari kita latih hati kita latih sikap kita untuk saling berbagi kepada sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Rasulullah adalah teladan kita, dan beliau adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling banyak berbagi kepada sesamanya. Terlebih ketika bulan suci Ramadan. Beliau ketika bulan suci Ramadan dikatakan kedermawanannya itu lebih meningkat. Bahkan kedermawanannya Nabi itu pun ditiru oleh putri beliau dan menantu beliau, yakni Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebagaimana kisah di mana Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah hanya memiliki satu kurma untuk berbuka, dan ketika itu ada wanita dan membawa dua anaknya meminta kurma tersebut kepada Sayyidatuna Fatimah. Apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau berikan? Ya,
beliau memberikan kurma tadi kepada ibu dua anak tadi, sehingga ibu tersebut bisa membaginya lagi, membelahnya menjadi dua kurma tersebut dan dibagikan kepada kedua anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surga, yang dijamin terbebas dari api neraka, menjadi kekasihnya Allah, beliau saja itu berbagi kepada sesama, bahkan orang yang paling dermawan. Terus bagaimana dengan kita? Kita yang banyak dosa, kita yang banyak kesalahan. Mari kita tiru teladan Rasulullah, yakni dengan berbagi kepada sesama, sehingga kita bisa terbebas dari penyakit hati, kita bisa terbebas dari malapetaka, dan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan harta kita dengan cara berbagi tersebut. Oleh karenanya, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai ajang untuk melatih hati kita agar menjadi lebih lembut, menjadi lebih peduli, dan menjadi lebih khusyuk di bulan suci Ramadan ini. Bukan dijadikan sebagai ajang untuk berlomba-lomba menyiapkan Hari Raya Idul Fitri, berlomba-lomba untuk membeli baju baru, berlomba-lomba untuk menyiapkan parcel, hamper, dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ali, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari Raya Idul Fitri bukanlah milik orang yang memakai pakaian baru, tetapi Hari Raya Idul Fitri adalah untuk orang yang ketaatannya semakin bertambah, semakin bertambah. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk saling berbagi makanan. Berbagi makanan kepada orang-orang yang berbuka. Sebagaimana dalam hadis, man fattara sha'iman kana lahu ajru mislih khaira annahu yankusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, pahala puasa dari orang tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala puasanya dia sedikit pun. Jadi seumpama kita memberi satu orang makanan untuk berbuka, maka kita mendapatkan pahala puasanya orang tadi. Dan bayangkan apabila kita memberi makan kepada 10 orang, maka di dalam satu hari puasa kita mendapatkan 11 pahala orang yang berpuasa. Begitu istimewanya bulan Ramadan ini, sehingga Allah melipat gandakan pahala, baik pahala sedekah dan maupun pahala ibadah. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita latih diri kita untuk saling berbagi, mumpung kita belum melewati bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai terbesit, terlintas di pikiran kita bahwa dengan berbagi harta kita semakin berkurang. Oh, tidak sedikit pun. Justru dengan berbagi harta kita semakin banyak, semakin dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, dilipatkan sampai 700 kali lipat dan bahkan lebih. Tidak hanya berlimpah, harta kita justru menjadi lebih berkah. Hidup kita menjadi lebih tenang dan bahagia melalui sedekah itu tadi.
Oleh karena itu, hilangkan pikiran bahwa dengan sedekah harta kita semakin berkurang dan berkurang. Tidak, justru Allah yang akan menambah harta kita. Oleh karenanya, mari di akhir bulan suci Ramadan, terlebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita tingkatkan kualitas sedekah kita, sehingga kita keluar dari bulan suci ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan ketaatan kepada Allah semakin meningkat, dan hati kita semakin peduli, hati kita semakin peka, hati kita semakin lembut, bersih. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan yang tidak diampuni dosa kita, dalam keadaan hati kotor, dalam keadaan banyak dosa. Mari sebelum kita tutup kajian Mutiara Hikmah, semoga setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan suci ini bisa diterima oleh Allah. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar terus senantiasa taat kepada Allah, agar terus senantiasa meninggalkan segala dosa, kemaksiatan, dan senantiasa saling berbagi kepada sesama. Cukup sekian dari Al-Fakir. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.